Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat jumpa kembali dengan Bu Rian dalam materi pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sampai kita pada pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 4. Dalam bahasa Indonesia, tema 1 subtema 4, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anakku, di dalam kita menyampaikan sesuatu, pasti ada kosakata ya. Ya, sebelum kita pada materi kita pertumbuhan di kesempatan siang hari ini atau hari ini, kita akan pelajari dulu apa kosakata itu. Anak-anakku, kosakata ialah kata-kata yang merupakan perbendaharaan suatu bahasa. Jadi kosakata itu adalah perbendaharaan yang kita miliki, kita ucapkan apa saja, itu adalah kosakata. Nah, cara memperbanyak kosakata itu bagaimana ya? Iya, cara memperbanyak kosakata adalah diantaranya membaca teks. Kalau kita sering membaca teks, pasti banyak sekali perbendaharaan kosakata kita. Yang berikutnya adalah menandai kosakata yang baru. Untuk yang berikutnya adalah mencari artinya. Iya, ini keliru ya artinya. Mencari artinya, maksudnya begitu ya. Baik. Dan untuk berikutnya adalah menggunakan kosakata tersebut secara lisan dan tulisan. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya, anak-anak. Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Kita langsung masuk kepada materi ya nak ya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan diantaranya dengan ini dengan biji. Misalnya pada jambu, kemudian cabai, mangga, jati, anggrek, dan lain sebagainya. Kemudian, ini harusnya, maaf. Kemudian tunas. Tunas ini bisa kita jadikan contoh adalah pohon pisang. Kemudian ada umbi. Ya. Umbi di sini ada umbi batang. Umbi batang adalah contohnya kentang ya nak ya. Sudah tahu kentang? Iya, enak kalau digoreng enak ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya adalah bawang merah. Bawang merah, tanya mama ya kalau belum tahu bawang merah ya. Oke, berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar itu kata lainnya adalah singkong. Kemudian bisa juga berkembangbiakan dengan spora ya. Yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah lumut atau tumbuhan paku. Untuk berikutnya cara lain perkembangbiakan tumbuhan. Ya, cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Di antaranya adalah satu perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Oke. Untuk berikutnya adalah perkembangbiakan generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif itu? Nah, perkembangbiakan generatif adalah pembiakan yang didahului dengan penyerbukan. Ini biasanya cara penanamannya dengan biji ya nak ya.
Kemudian alat perkembangbiakannya ada benang sari dan putik. Benang sari, nah apa benang sari itu? Benang sari adalah alat kelamin dari tumbuhan jantan ya, atau alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan pada betinanya apa ya? Iya, disebut apa nak? Putik. Putik, nah ini ya, putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Untuk berikutnya adalah perkembangan secara vegetatif. Iya, perkembangan secara vegetatif. Iya, yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif ini adalah perkembangan ya atau perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melalui akar tinggal, kemudian bisa stek batang, kemudian bisa cangkok, bisa okulasi, kemudian bisa juga sambung, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua lagi, nak. Iya, terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah satu, vegetatif alami. Ya, ini ya, vegetatif alami. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi tidak dibantu oleh manusia, dia akan beroperasi sendiri atau dia melakukan sendiri. Contohnya ini, contohnya pada umbi lapis, umbi akar. Umbi akar itu apa ya? Umbi akar itu seperti singkong. Kemudian ubi jalar. Nah, itu ubi akar ya, nak ya. Kemudian ada di sini akar tinggal dan juga tunas. Untuk yang berikutnya, yang kedua, vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan ini adalah perlu bantuan manusia. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ya, pada cara cangkok, menempel, menyambung, dan lain sebagainya. Ini yang melakukan adalah manusia, jadi perlu bantuan dari manusia. Tujuannya apa? Kalau kok kita mencangkok, menempel, menyambung, dan lain sebagainya, ini tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk berikut, kita mengenal ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Di Indonesia banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang khas ya, nak ya. Ya, tumbuh-tumbuhan yang khas di Indonesia banyak sekali yang terkenal di dunia. Ya, di antaranya yang kita sering temui aja lah, contohnya ya. Misalnya bunga khas Indonesia. Bunga khas Indonesia, apa saja bunga khas Indonesia? Ini contohnya ya, nak ya, ada bunga melati disebut puspa bangsa. Jadi bunga melati itu nama lainnya adalah puspa bangsa. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri dari bunga melati adalah warnanya putih, baunya harum. Kemudian untuk yang berikutnya ada bunga anggrek bulan. Wah, terkenal ini, nak. Iya, terkenal. Bunga anggrek bulan disebut juga adalah puspa pesona. Wow, puspa pesona nih ya. Kemudian ciri-ciri dari bunga anggrek bulan ini apa ya? Ciri-cirinya adalah daunnya lebar dan bertangkai panjang. Bunganya berwarna putih, tapi
tidak harum dan tidak wangi karena bunga anggrek ya. Ini cantik warnanya, tapi bunganya tidak seperti bunga melati. Kalau bunga melati baunya harum. Berikutnya ada yang ini ya, bunga khas Indonesia. Iya. Di antaranya satu ini yang terkenal juga, bunga Padma. Bunga Padma raksasa. Wow, bunga Padma raksasa. Dan nama lainnya apa nak? Nama lainnya adalah Rafflesia arnoldi. Atau sering kita sebut apa ya? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Wow, itu terkenal sekali ya. Yang punya cuma Indonesia saja. Kemudian ciri-ciri dari bunga arnoldi atau Rafflesia arnoldi atau bunga Padma raksasa ini adalah, ini ciri-cirinya, bunganya berukuran besar, mengeluarkan bau busuk saat mekar. Iya, saat mekar bunganya berbau busuk, maka mungkin itu ya yang dinamakan adalah yang diberi nama apa ya, bunga bangkai. Oke anak-anakku, iya, dari yang disampaikan Bu Rian tadi gimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, mungkin pertemuan kita di hari ini anak-anakku cukup sampai di sini. Itulah materi kita hari ini. Dan tentunya selamat belajar sayangku, tetap semangat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.